Wardell Stephen Curry, atau yang dikenal sebagai Dell Curry, lahir di Harrisonburg, Virginia, pada tanggal 25 Juni 1964. Meski lahir di Harrisonburg, tapi Dell tidak tumbuh besar di sana. Sebaliknya, saat ia masih kecil, ia tumbuh di Grotos, yaitu sebuah kota kecil di Virginia. Semenjak kecil, Dell sudah cinta dengan olahraga. Ia cinta dengan berbagai olahraga, khususnya olahraga basket dan baseball. Saat SMA, Dell bersekolah di SMA Fort Defiance. Dell merupakan atlet yang populer di sekolahnya. Saat itu, ia bermain pada dua cabur yang berbeda sekaligus, yaitu basket dan baseball. Dell hebat dalam dua olahraga ini. Faktanya, ia saat itu berhasil membawa sekolahnya meraih juara negara bagian di dua olahraga tersebut. Dell sangat hebat dalam bisbol. Saking hebatnya, usai lulus SMA, Dell pun saat itu terdraft pada MLB Draft 1982. Meski terdraft oleh sebuah tim bisbol, tapi Dell memilih untuk tidak bermain. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke universitas. Di kampus, Dell pun lagi-lagi bermain pada dua cabur, yaitu basket dan baseball. Dell lagi-lagi mendominasi di dua cabur ini. Ia bahkan saat itu untuk kedua kalinya berhasil terpilih di MLB Draft. Meski terpilih, tapi Dell saat itu menolak untuk bermain, karena ia ingin melanjutkan karir basketnya. Akhirnya, Dell pun lanjut bermain basket. Dell mengakhiri karir basket kuliahnya dengan 18,9 poin, 4,8 rebound, dan 3,2 assist per game. Di tahun terakhirnya, ia mendapat 3 penghargaan, yaitu Consensus Second Team All-American, Metro Conference Player of the Year, dan First Team All-Metro Conference. Usai berkuliah 4 tahun, pada tahun 1986, Dell pun mengikuti draft NBA. Dell merupakan salah satu pemain kuliahan terbaik saat itu. Akhirnya, di draft NBA 1986, Dell pun terpilih di urutan ke-15 oleh Utah Jazz. Ada hal menarik di musim pertama Dell Curry. Saat itu, Dell sempat setim dengan pemain yang punya nama belakang yang mirip dengannya, yaitu Caris Curry. Tak hanya memiliki nama yang mirip, Dell Curry dan Caris Curry juga punya stats yang mirip saat itu. Dell melewati musim pertamanya di Utah Jazz ini sebagai pemain pelapis. Dell tidak mendapat menit bermain yang terlalu banyak di musim perdananya ini. Ia saat itu hanya bermain selama sekitar 9 menit saja per pertandingannya, membuatnya tidak bisa menunjukkan terlalu banyak hal. Dell hanya bermain satu musim di Utah. Usai satu musim tersebut, pada Oktober 1987, Dell pun di-trade ke Cleveland Cavaliers. Dell mengalami perkembangan besar di Cavs. Saat itu, Dell yang mendapat peningkatan menit bermain, berhasil meningkatkan berbagai rataannya, khususnya dalam poin, rebound, dan assist. Dell sendiri saat itu bermain pada 79 pertandingan dengan Cavaliers, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 10 points, 2,1 rebound, dan 1,9 assist per game. Pada musim 1988-1989, sebuah tim baru, Charlotte Hornets, datang ke NBA. Begitu Hornets datang, NBA pun memperbolehkan Hornets untuk memilih pemain dari setiap tim-tim di NBA. Dan rupanya, Dell Curry merupakan salah satu pemain yang dipilih Hornets saat itu. Dell tampil dengan baik di Hornets. Saat itu, Dell yang berperan sebagai six man, berhasil menjadi seorang shooter mengerikan yang jago mencetak poin. Dell selalu tampil solid dalam mencetak angka. Ia berkali-kali menjadi salah satu pemain terbaik Hornets dalam mencetak angka. Dell juga berkali-kali masuk ke perbincangan NBA Six Man of the Year. Ia selalu masuk ke perbincangan ini karena performanya yang apik sebagai six man. Dell sendiri akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan six man ini. Pada musim 1993-1994, Dell yang mencatatkan rataan sekitar 16 poin dan 3 rebound, berhasil terpilih menjadi Six Man of the Year. Dengan Dell Curry yang mendapatkan penghargaan tersebut, maka Dell pun menjadi pemain pertama, dan sampai saat ini masih menjadi satu-satunya pemain Hornets yang berhasil menjadi Six Man of the Year. Usai menjadi Six Man of the Year, Dell tetap tampil bagus di musim-musim berikutnya. Sabtu 2 November 1996 menjadi salah satu hari terbesar dalam karir Dell. Saat itu, Dell yang berhadapan dengan Toronto Raptors berhasil mencetak karir high 38 poin. Tak hanya berhasil mencetak banyak poin, Dell juga berhasil membawa timnya menang saat itu. Hornets saat itu menang atas Raptors dengan skor 109-98. Dell merupakan salah satu pemain terbaik di Hornets. Meski bukan pemain starter, tapi Dell merupakan salah satu scorer dan shooter terbaik dari Hornets. Dell sendiri total bermain selama 10 tahun dengan Hornets. Selama 10 tahun tersebut, Dell berhasil menjadi pemimpin di Hornets dalam urusan poin, jumlah pertandingan, 3-point field goal made, dan persentase 3 point.
Usai bermain selama 10 tahun dengan Hornets, pada Januari 1999, Dell pun bergabung dengan tim lain, yaitu Milwaukee Bucks. Dell tetap memiliki peran yang sama di Bucks. Saat itu, Dell yang sudah berusia 34 tahun, tetap bertugas sebagai six man yang jago mencetak poin. Selain handal dalam mencetak poin, Dell juga merupakan salah satu shooter 3-point terbaik saat itu. Dell berhasil mencatatkan persentase 3-point sebesar 47% di musim tersebut. Persentase tersebut merupakan yang terbesar di musim tersebut, menjadikan Dell sebagai pemain dengan persentase 3-point terbesar di musim 1998-1999. Dell hanya bermain satu musim dengan Bucks. Usai kontraknya habis, pada Agustus 1999, Dell pun bergabung dengan Toronto Raptors. Di Raptors, Dell pun reuni kembali dengan sahabatnya di Hornets, yaitu Maxi Bogues. Mereka berdua saat itu sama-sama berperan sebagai pemain veteran yang datang dari bangku cadangan. Dell sendiri saat itu bermain selama 3 musim bersama Raptors. Selama 3 musim tersebut, Dell selalu sukses menjadi veteran solid yang datang dari bench. Dell total bermain selama 16 tahun di NBA. Selama 16 tahun tersebut, Dell berhasil menjadi seorang six-man solid yang jago mencetak poin. Dell total bermain pada 1083 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 11,7 poin, 2,4 rebounds, dan 1,8 assist per game. Pada tahun 2004, Dell yang saat itu sudah 2 tahun pensiun, diangkat sebagai salah satu pemain yang masuk ke dalam Virginia Sports Hall of Fame. Ia saat itu bergabung dengan beberapa pebasket legenda yang lain dari Virginia, seperti Moses Malone, Rick Mahorn, dan lain sebagainya. Sebelum musim 2007-2008, Charlotte Bobcats mengumumkan bahwa Dell Curry akan menjadi asisten pelatih mereka. Sayangnya, Dell akhirnya tidak pernah menjadi asisten pelatih di pertandingan. Dell saat itu mengundurkan diri sebelum musim 2007-2008 karena ia ingin fokus mengurus anak-anaknya dalam basket. Pada tahun 2009, Dell pun menjabat sebagai komentator dari Charlotte Bobcats. Jabatan ini masih ia pegang sampai sekarang. Selain menjadi komentator, Dell juga sering menghadiri berbagai acara basket. Pada 2015, Dell mengikuti NBA All-Star Degree Shooting Stars Contest, yaitu salah satu acara yang ada di NBA All-Star 2015. Dell sendiri saat itu satu tim dengan 2 pemain lain, yaitu anaknya Stephen Curry dan seorang pemain legenda WNBA, Sue Bird. Tim Dell Curry kalah pada lomba tersebut. Mereka saat itu kalah dari timnya Chris Bosh. Pada bulan Desember 2015, Dell diundang sebagai tamu kehormatan oleh Hornets. Hornets saat itu mengucapkan banyak terima kasih karena Dell telah memberikan banyak sumbangan kepada Hornets selama puluhan tahun. Pada Februari 2019, Dell pun lagi-lagi mengikuti acara All-Star. Saat itu, Dell mengikuti NBA Legend 3-Point Shootout. Pada acara tersebut, Dell dan beberapa pemain legenda NBA lainnya bekerja sama untuk menyeploskan 3-point sebanyak-banyaknya. 3-point yang masuk tersebut nantinya akan dijadikan sebagai sumbangan untuk acara amal. Pada Agustus 2021, berita mengejutkan datang dari Dell Curry dan istrinya. Saat itu, Dell dan sang istri, Sonya, mengumumkan bahwa mereka resmi bercerai usia 33 tahun berumah tangga. Hubungan Dell dan Sonya sendiri sebenarnya sudah mulai meregang sejak Maret 2020, tapi mereka baru resmi bercerai pada Agustus 2021. Baiklah, itulah tadi biografi dari ayahnya Stephen Curry, Dell Curry. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.